Oke, selanjutnya tadi terakhir adalah fungsi strf ya. Selanjutnya adalah fungsi atos dan fungsi atoi. Ini dua-duanya adalah sebagai fungsi untuk konversi ya. Jadi gini teman-teman, eh, kalau misalnya kita menggunakan beberapa bahasa pemrograman, kadang kan beda-beda ya untuk pemahaman lebih mendalamnya, karena mereka juga punya aturan masing-masing. Jadi misalnya diambil gambaran, ketika kalian menginput sebuah form, nama jelas kan itu adalah string ya. Ketika disimpan dalam sebuah database tetap akan menjadi string, itu tidak akan menjadi sebuah masalah. Nah, ketika kita memasukkan npm yang notabene npm itu tidak akan dikalkulasi ya. Ketika kita simpan ke dalam database, maka dia akan dibaca sebagai angka ya. Maka fungsi dari konversi ini kadang harus disertakan ya. Jadi yang tadinya dari text box npm yang kita inputkan angka sebagai karakter, kemudian disimpan ke dalam database, dia disimpan sebagai angka, maka dia harus dikonversi ya. Kita kembali ke sini, atau yaitu char to float ya, atau real kalau di dalam CPT. Kemudian satu lagi adalah char to itu integer ya. Oke, kita bisa menggunakan file penyertanya yaitu stdlib ya. Di sini kita punya variabel strbil ya. Kemudian kita punya variabel bil yang tipe datanya adalah double. Sini ada printf, masukkan sebuah bilangan get strbil ya. Jadi sini kita masukkan sebuah bilangan biasa ya. Kemudian dia akan dikonversi ke dalam bilangan floating point atau real ya. Contoh kita punya bilangan 10, apabila direalkan dia akan 10,00 dan seterusnya ya. Bagaimana penggunaannya? Penggunaannya untuk atof ataupun atoi ya. Coba gunakan dua-duanya. Yang pertama untuk atof dulu, a char to floating point atau untuk yang real ya. Oke. Nah, ini Bu contohkan, misalnya kita punya bilangan 6,31 F ya. Maka ketika dikonversi hasilnya menjadi 6,3 sekian 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 ya. Atau kita punya bilangan yang biasa ya, contohnya kita masukkan 10 atau 100, maka ketika dikonversi dia 100,00 dan seterusnya ya. Itu untuk yang to float. Kemudian kalau yang untuk to integer ya, kita punya char. Di sini ada kata ya, kemudian angka a, b ya. Ini adalah variabel kita. Jadi nanti kita akan masukkan sembarang angka atau kata berupa angka, artinya seperti yang tadi Ibu definisikan ya. Kita masukkan sebuah angka pun dia defaultnya adalah sebagai karakter. Maka ketika akan dikalkulasi dengan yang bersifat numerik, yaitu di sini angka A, B, dan seterusnya, maka dia harus dikonversi ke dalam A to integer dari angka yang kita tuliskan tersebut ya. Oke, kita lihat A to integer. Nah, ini dia ya. Di running teman-teman. Nah, sini masukkan sembarang angka berupa masukkan sembarang kata berupa angka. Jadi misalnya kita ini ngetik 2020 ya. Ini kan secara defaultnya dia adalah ini sebagai char ya. Kemudian ketika dia dihitung, yaitu ditambahkan si angka tadi nih, angka atau dari kata itu yang tadi kita isi 2020, maka di sini 2020 plus 5, maka dia menjadi 2025 gitu ya. Bisa dipahami ya. Jadi ini adalah fungsinya untuk mengkonversi yang secara defaultnya dia adalah
karakter yang tidak perlu dikalkulasi, tetapi dia diperlukan untuk kalkulasi. Atau mungkin ketika kalian nanti menemukan satu bahasa pemrograman, termasuknya di CPP ini, ketika akan menghitung sebuah deret dan seterusnya, atau seperti ini menghitung sebuah angka yang defaultnya caranya adalah karakter, maka dia harus dikonversi dulu ke integer gitu ya. Selanjutnya adalah fungsi strlwr dan strapr. Dua fungsi ini adalah sama seperti di Excel, teman-teman. strlwr itu artinya adalah string lower, ya, artinya mengubah huruf kapital menjadi tulisan kecil atau lowercase. Kemudian kalau yang strapr itu adalah string upper, artinya mengubah huruf kecil menjadi huruf kapital. Ya, yang mana misalnya kita lihat di sini headernya masih string, ya, string.header. Kita masukkan sembarang kata dengan huruf kapital, yang akan nanti diubah menjadi huruf kecil. Nah, ini get kata. Kata kita adalah Endang, Retno, Ningsih. Nah, fungsinya adalah strlwr dari kata yang kita inputkan, sehingga hasilnya adalah hurufnya atau tulisannya menjadi lowercase atau huruf kecil. Begitu sebaliknya untuk yang upper, ya. Kita input huruf kecil, hasil perubahannya di sini strapr dari kata yang kita inputkan menjadi huruf kapital. Dalam bahasa C++-nya kita coba untuk strapr mungkin, ya. strlwr sama saja. Nah, ini teman-teman misalnya ya, masukkan sembarang kata, ya, atau nama Anda atau apapun itu. Misalnya semoga Anda senantiasa sehat. Perhatikan. Nah, di sini Ibu menuliskan ada huruf besar, huruf kecil. Tapi karena perintahnya itu adalah upper, maka kata apapun di sini hasilnya adalah huruf kapital. Huruf kecil jadi huruf kapital tetap menjadi huruf kapital. Ya. Ini salah satunya berfungsi, misalnya kemarin tuh input lagi. Biasanya kan ada pilihan Y besar atau Y kecil. Nah, ini kita defaultkan menjadi huruf Y besar aja. Gimana caranya gitu? Boleh ya, teman-teman. Itu salah satu dari fungsinya. Oke. Sampai sini cukup bisa difahami atau mungkin ada yang terlewatkan? Tidak ada? Ya, mudah-mudahan itu cukup memberikan gambaran. Contoh selanjutnya itu adalah di latihannya yang mungkin kita sudah pernah gunakan atau belum. Ya, di sini menggunakan untuk string strcpy. Yang ini adalah strcpy. Jadi Ibu akan memasukkan nama, kemudian kode bunga, kemudian nama bunga ini. Nah, nama bunganya inilah yang akan menggunakan perintah strcpy. Jadi kita memanggil dari si variabel bunga, ya, yang mana dia menyimpan dari nama bunganya. Nah, bagaimana penerjemahannya ke dalam C++-nya? Indo mana ya? Oke, kita di sini dulu. Oke. Ini seperti kita bahas tadi, ya, logikanya nanti teman-teman bisa pelajari. Nah, ini jalannya program itu adalah masukkan nama Anda. Nama saya adalah Endang Retno. Kemudian kode bunganya sesuai dengan ketentuan, misal Ibu masukkan 2. Nah, 2 itu adalah untuk bunga melati, harganya adalah 10.000. Masukkan jumlah belinya, misal beli 6, maka totalnya adalah dari harganya dikali dengan jumlah pembelian. Kita masukkan biaya pembayarannya, misalnya uangnya 70.000. Nah, maka kembali. Nah, ini keluar lagi ya atau tidak, dan seterusnya. Teman-teman bisa coba, ini sudah Ibu lampirkan di latihannya, ya. Selamat mencoba, mudah-mudahan materi yang untuk pertemuan ini sangat mudah untuk difahami, yaitu tentang fungsi string.
Terima kasih, selamat siang. Mudah-mudahan ilmunya membawa manfaat. Sehat selalu dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.